Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Putra Nalama Sajid, NIM 201215988. Saya kali ini akan menjelaskan beberapa dari program yang sudah dibuat selama setengah semester. Dari pertemuan 1 sampai 6. Ya, kali ini saya langsung saja buka pada DBPJS. Ini database yang kami rancang, yang diampu oleh Pak Doni Prabowo sebagai dosen dari pemrograman client server. Yang pertama ada tabel admin yang berisi dari email yang sudah diisikan, serta masing-masing berisi ID, serta ini adalah password dan nama ya. Kemudian ada item transaksi yang berisikan data-data dari item transaksi. Bisa dilihat. Ini adalah produk. Contoh dari produk, dari tabel produk. Ada bakso, mie ayam bakso, es teh, dan bisa ditambah lagi. Ini adalah transaksi pada tabel transaksi ya. Oke, kali ini karena materinya adalah Postman, yaitu konfigurasi database dari XAMPP ke Postman, kita buka saja. Dan jangan lupa servernya harus di start dulu untuk MySQL database-nya. Tunggu sampai berwarna hijau. Ya, ini adalah tabel Postman-nya. Ditunggu, kita juga sedang proses menjalankan exam-nya ya, teman. Ini adalah tabel-tabel yang sudah yang kita buat tadi untuk melakukan eksekusi di Postman-nya. Sesuai dengan ini, ada admin. Di sini juga ada admin, item transaksi, produk transaksi. Item transaksi, produk transaksi. Oh iya, saya juga ingin menjelaskan kenapa ada login. Ya, login ini sangat penting, yaitu terutama untuk hal autentifikasi ya. Ya, ini adalah token. Token ini digunakan untuk menjalankan dari metode untuk get, post, put, dan del. Ya, karena walaupun di sini tidak ada, tapi login ini cukup penting untuk menyimpan token, karena token hanya bisa digunakan untuk satu kali eksekusi metode. Ya, langsung saja coba kita jalankan. Misal kita mau lihat get admin. Nah, kita harus ini mengcopy token dari sini, lalu paste ke admin bagian get untuk sebagai metodenya. Oke, ini kalau bertanya ini apa, ini adalah token lama yang sudah saya coba tadi. Kita harus hapus dulu, lalu gantikan dengan token yang baru.
lalu kita send. Oke. Ini adalah get, kita isi dulu. Get adminnya. Jika kita akan melihat ya. Kemudian ini adalah saya coba yang tadi yang berhasil. Ya, ini adalah contoh dari post. Post ini digunakan untuk kita menambah data baru. Misalnya kita ganti tadi. Kita ganti jadi Budi. Passwordnya kita 12345. Lalu kita jadi Budi, ganti jadi Budi namanya, kita send. Ya. Ya. Di sini akan tampil nama Budi dengan ID sekian, nama sekian, email sekian, dan ini adalah password. Dan ini adalah namanya. Ya, metode post ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database ini ya. Sebelumnya harus kita refresh dulu. Tapi karena sudah saya refresh tadi, jadi bisa ditambahkan di situ. Ya, satu lagi ada put. Put ini berfungsi untuk mengganti, mengedit. Misal kita ganti nama jadi Budi lagi. Di sini ada Budi. Kita jalankan. Ya. Ya, akan terisi nama Budi. Dan ada delete bagian admin. Coba kita default ya. Ya, ini gagal karena coba kita cocokkan lagi pada admin. Coba kita hapus dengan nama yang bernama .add ini ya. ID-nya 48. Namanya adalah Dodi. Emailnya adalah Dodi@. Ya, delete berhasil. Kita coba lihat data yang tadi kita hapus. Ya, .add tadi berhasil terhapus ya. Oke, itu adalah dari metode admin. Dari tabel admin. Kita close dulu yang bagian yang belum kita review. Kemudian ada get item transaksi. Get item transaksi. Oke. Caranya sama seperti tadi. Ya, ini adalah data yang kita masukkan, daftar semua yang kita masukkan pada database. Get itu berfungsi hanya untuk melihat ya. Kalau di sini ada success true dan ini ya success true
dan data found, artinya data berhasil ditemukan. Dan data ini berisi dari data-data ini yang mengisi dari tabel admin semua ini. Ya, ini adalah datanya, ada ID, transaksi ID, produk ID, nama, quantity, harga saat transaksi, subtotal. Nah, itu adalah data-data yang ada di sini. Ya, ini maksudnya. Kemudian ada post, kita tambahkan lagi. Ya. Misal kita tambahkan ya. Tujuh. Produk ID-nya tetap saja. Kuantitinya 4, harga transaksi kita tambah. Jadi 5.000. Coba kita tambah. Ya, kenapa di sini gagal dan keluar false di sini? Tampilan success false. Ya, di sini sudah ada keterangannya bahwa token tidak valid. Artinya apa? Artinya itu token kita sudah kadaluarsa dan harus diganti dengan token yang baru. Oke, kita copy paste dari sini lagi. Ingat yang dari login, dari authorization ya, bukan di body. Ya, ini ya. Kita isikan di authorization. Lalu kita coba. Ya, data berhasil saya tambahkan tadi ya. Saya agak tadi keliru dalam mengisi transaksi ID karena ID ini harus sudah terdaftar di situ. Ya, coba kita cek dulu. Untuk produk ID 12, transaksi 12 dan quantity 5, harga transaksi 5.000. Kita refresh dulu. Ya, dia muncul pada urutan teratas sesuai dengan data yang kita isikan tadi. Oke. Kita lanjut edit, yaitu put. Misal di sini kita pas jadi 1000. Kita ganti dulu tokennya. Oh, kuantitinya coba kita ganti 5. Harganya kita ganti jadi 5.000. Kita coba lagi ya.
kita lanjut dulu di del. Ya, ini del seperti yang tadi ya. Kita coba hapus dulu. Value-nya harus sesuai dengan yang di sini. ID misal ID 312. ID 12. Oke, ini tidak valid. Coba kita ganti 16. Ya, delete berhasil karena saya masukkan ID yang salah tadi yang tidak ada di sini. Maka 16 ini harusnya sudah terhapus ya. Coba kita refresh dulu. Ya, 16 berhasil terhapus dari tabel item transaksi. Oke, kita lanjut get item transaksi itu sama. Caranya juga seperti yang tadi. Di sini ada get product. Kita cek dulu. Send ulang. Get product. Kita coba dulu. Ya, data berhasil ditampilkannya karena bermunculan success through dan message data found, artinya data ditemukan. Oke, selanjutnya ada lagi dari post produk atau tambahkan produk. Oke, kita coba lagi ID admin 18. Coba kita 48 dari lemper, harga 2000 sama saja. Jangan lupa untuk update tokennya. Jangan lupa update tokennya. Bagian authorization. Oke, coba. Admin ID harga. Coba kita ulangi lagi. Data post tidak valid. Coba kita berikan nama yang sama ya. Kita lanjut dulu di boot.
Ya, put ini berisi tentang ini ada admin ID, nama, harga, stok, dan ID. Ini adalah fungsi untuk mengedit. Kita coba lagi ya. Seperti biasa, token harus selalu diupdate. Put produk. Kita ganti jadi nama Bejo. Oh, kita belum update di sini. Ya, update berhasil. Kita masuk ke produk untuk put. Ya, di sini sudah tulisan berhasil. Kemudian ada lagi transaksi. Transaksi ini sama aja. Kita cek dulu. Hapus dulu tokennya. Update. Ya, ini adalah tampilan dari isi dari transaksi. Kita coba pause-nya ya. Ya, insert berhasil. Di sini akan tertambahkan 7.000. Ya, ini yang kita tambahkan tadi. Put, coba kita send ulang passwordnya. Authorization. Kita update lagi tokennya. Ya, update berhasil dari put transaksi. Ya, itu. Dari body ini berhasil terupdate. Di sini ada del. Del ini kita masukkan ID di sini untuk kita hapus. Misal ID 10 ya. Kita ganti dari 10. Kita ganti juga tokennya. Kita update dengan menekan tombol send ini. Lagi. Kita isi 10 ya tadi. Oh, belum kita. Ya, berhasil. Di sini ada get transaksi bulan ini. Kita coba lihat.
Ya, data berhasil ditampilkan untuk transaksi bulan ini. Ada total transaksi ID, total tanggal nama. Berarti sudah berhasil semua ya. Di sini ini adalah codingannya, yaitu di application-nya. Kemudian kita masuk ke API PCS-nya untuk melihat codingan dari tadi yang kami jalankan. Oke. Di sini ada item transaksi untuk function-functionnya. Ya, ini saya mulai dari atas. Ya, pertama dari admin, ada admin post, yaitu untuk validasi. Di sini jika input email kosong, maka akan ada validation message atau alert email tidak boleh kosong. Dan jika email yang tidak sesuai dengan ketentuan validasi berupa email atau validate email, yaitu akan ada notifikasi berbunyi format email tidak valid. Kemudian jika input pada bagian password kosong, maka akan muncul pesan bahwa password tidak boleh kosong. Kemudian ada nama, ada bagian post nama. Jika nama kosong, maka akan muncul alert validation berbunyi nama tidak boleh kosong. Dan jika validation message lebih dari 0 atau berisi sudah diisi apapun, maka akan berbunyi success false, artinya suksesnya tidak berhasil atau data tidak valid. Oke, ini adalah tulisan jika lolos validasi, yang artinya data array email kita isikan, password sudah isikan, dan akan menuju pada insert admin. Dan di sini akan ada success true, yang artinya sukses berhasil, dan pesannya adalah insert berhasil. Dan data akan berhasil diinputkan ke dalam admin. Kemudian ada admin put. Admin put ini jika email kosong, maka seperti yang tadi, email tidak boleh kosong. Ini adalah validasi ya teman-teman. Jadi harus selalu diisi, data tidak boleh kosong. Data tidak boleh kosong. Dan tentunya suksesnya tidak akan true. Jika true maka jika sudah berhasil. Ya, ini adalah contoh sukses yang berhasil. Maksudnya input yang berhasil akan berpesan insert berhasil. Dan ini adalah admin dari delete. Itu langsung saja ke cek token. Delete-nya adalah ID. Hasilnya akan delete admin. Dan jika kosong lagi atau empty, di sini saya tuliskan empty, dan ini adalah hasilnya, maka data akan merender success false, artinya gagal, dan pesannya adalah ID tidak berhasil, data yang diinputkan akan nol. Nol berarti kosong. Dan ada lagi, jika berhasil maka akan tulisan ada pesan delete berhasil, dan data berhasil diinputkan. Maaf, data berhasil dihapus karena ini delete-nya. Ini adalah login post.
seperti yang tadi, data berisi ID, email, IET, expired, dan tambahkan 3.600. Jika data berhasil, maka akan tulisan true dan autentifikasi otomatis berhasil juga. Ini adalah product get. Product get itu untuk kita melihat data-data yang berada di dalam tabel. Tentunya sudah sukses dan berhasil ditambahkan. Tidak untuk menambahkan lagi ya. Kemudian ada lagi product post. Post ini untuk menambah. Untuk menambah, misal kita tambahkan apa gitu. Lalu admin ID tidak boleh kosong. Ini jika kosong ya. Ini jika keadaan masih kosong semua, maka alertnya akan berbunyi seperti ini. Dan ini adalah jika data tidak valid yang kita masukkan. Misal tidak harusnya integer maka diisi dengan string, maka itu akan tidak valid dan menimbulkan kegagalan dalam metode product post ini. Dan ini jika lolos validasi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi data intinya tidak boleh kosong dan tipe datanya harus benar ya. Karena ini sangat berpengaruh pada keberhasilan tambah atau update. Ini true, insert berhasil jika kriterianya sesuai dengan yang tadi. Ini adalah halaman validasi dari produk boot, yaitu edit. Ya, jika ID kosong maka tulisannya kosong, admin ID kosong maka tidak boleh kosong, dan nama juga tidak boleh kosong, harga juga, dan ini adalah stok. Nah, ini yang saya maksud tadi, tipe datanya harus valid, yaitu harga harus diisi dengan angka, tidak boleh dengan huruf. Misal saya memasukkan pada kolom harga ini misal dengan kata halo, maka ini tidak akan terisi karena halo adalah tipe data string, bukan sebuah integer. Kecuali kalau saya tampilkan misal angka 2500, maka ini sudah benar. Tapi ini harus diisi dengan angka sekali lagi. Ya, ini juga stok tidak boleh kosong. Ini juga stok dikosongkan. Ya, ini stok juga harus diisi dengan angka. Karena angka itu adalah integer, maka tidak boleh diganti dengan string. Dan ini jika kosong atau data tidak valid. Ini adalah jika lolos validasi. Update berhasil. Product delete seperti tadi. Di sini yang di delete adalah ID, array, data berhasil, ini adalah produk transaksi get, dan suksesnya adalah true. Jika ini berhasil maka akan terlihat isi-isi pada tabel transaksi. Jika salah maka tidak akan tampil atau false. Oke, ini adalah transaksi post untuk menambahkan seperti metode post tadi. Ya, seperti tadi, ini untuk halaman validasinya. Admin tidak boleh kosong. Admin juga harus mengisi data-data yang sesuai. Ini jika transaksi berhasil.
Ya, maaf kelewatan. Ini adalah data dari array yang berisi admin ID. Ini adalah admin ID-nya. Total adalah total semua. Ini adalah tanggal. Kenapa ini YMD? Y itu adalah years atau tahun ya. M itu adalah month atau bulan. D itu dari day atau hari. Jadi yang diisikan harus berisi tahun, bulan, dan hari. Seperti itu. Jika selain itu maka akan error atau data tidak valid. Public function transaksi put ya. Seperti yang tadi, ini adalah halaman validasi. Jika tidak sesuai maka ID-nya, message-nya akan berbunyi ID tidak boleh kosong. Dan ini jika data tidak benar atau tidak valid. Ini adalah bagian jika lolos validasi. Akan berbunyi update berhasil jika semuanya sesuai dengan yang sudah saya codingkan di sini. Ya, ini adalah ID tidak valid. Transaksi delete ya ini. Jika berhasil menghapus maka akan delete berhasil. Ini jika tidak valid itu jika yang kita akan hapus itu isikan tidak sesuai. Jadi data nol dan atau tidak berhasil, dan di sini juga false. Kalau ini contoh yang berhasil. Ini adalah item transaksi sesuai dengan transaksi yang kita gunakan. Kemudian ini adalah validasi dari item transaksi post. Seperti yang tadi, tidak boleh kosong. Ya, jika berhasil maka akan ada, jika gagal maka akan ada tulisan false. Dan ini sudah berhasil karena kita isikan dengan sesuai ya, dari admin ID-nya. Dan totalnya berupa integer juga atau angka. Dan ini adalah jika tidak diisikan, kita juga sudah mengisikan tadi. Jika ini kosong maka akan false ya, atau data tidak berhasil masuk. Ini jika berhasil. Ya, seperti ini. Suksesnya akan berbunyi true, sama seperti di API ini, Postman API. Dan insertnya juga akan berhasil jika datanya sesuai. Update berhasil ya. Dan ada lagi transaksi delete. Transaksi delete ini akan berhasil jika sesuai dengan yang tadi. Ya, sekian dulu untuk presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.